Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Pada saat ini kita ada di tanggal 31 Desember 2025 dan ini adalah hari terakhir di tahun 2025 ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tidak habis-habisnya kasih dan rahmat-Nya yang terus dilimpahkan atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami sampai saat ini. Kami ada di akhir tahun ini karena kemurahan Tuhan. Kami percaya kemurahan-Mu akan terus kami alami setiap hari di hari-hari ke depan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Saudara yang dikasih Tuhan, sebagian orang mengatakan bahwa tidak ada bedanya pergantian tahun itu. Sebenarnya hanya angka saja dan karena itu sama saja. Padahal tidak sama saja. Pergantian tahun menandai awal yang baru. Dan perlu kita sadari bahwa pergantian tahun merupakan rancangan Tuhan sejak awal. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 14 di situ firman Tuhan berkata, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun." Sejak penciptaan, Tuhan sudah membuat suatu sistem dalam semesta untuk menandai waktu, hari, bulan, dan tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk mengerti soal waktu ini, mengerti tentang pergantian tahun. Pergantian tahun disesuaikan dengan musim-musim yang berlangsung di bumi ini. Berbicara tentang pergantian tahun, semua kita, mau tidak mau, harus punya kerelaan untuk meninggalkan tahun yang berlalu. Khususnya saat ini, kita harus rela untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tahun 2025. Ada orang yang tidak mau masuk tahun yang baru karena takut bertambah tua, ingin masih tetap muda. Tapi tidak bisa demikian, saudara. Kita harus tinggalkan masa lalu kita dan hadapi hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dalam Kejadian 19 ayat 17 ini kita perhatikan, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Ayat ini merupakan bagian dari kisah pemusnahan Sodom dan Gomora, di mana Lot dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Ketika Lot dan keluarganya digiring oleh dua orang malaikat keluar dari Sodom, malaikat itu berpesan, "Jangan menoleh ke belakang." Tapi sayangnya, sang istri dari Lot menoleh ke belakang, dan apa jadinya? Ia menjadi tiang garam. Kelihatannya apa yang dilakukan oleh istri Lot adalah hal yang ringan, hal yang kelihatannya sesuatu yang biasa saja. Tapi ternyata apa yang kelihatannya biasa dan apa yang kelihatannya bukan apa-apa, justru itu menimbulkan masalah. Istri Lot menoleh ke belakang, menunjukkan ketidaktaatannya kepada Tuhan, dan juga menunjukkan keterikatannya kepada masa lalu, kehidupannya di Sodom. Dia seperti tidak bisa
terlepas dari masa lalunya. Ada hal-hal yang ia sayangkan untuk ditinggalkan, dan karena itu ia menoleh ke belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi tahun yang baru, jangan lagi kita tinggal pada tahun yang lama. Tidak perlu menoleh ke belakang dalam arti terus tinggal, terus terikat dengan masa lalu kita. Mungkin itu dosa-dosa, kebiasaan lama yang tidak berkenan pada Tuhan, atau sikap hidup yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tinggalkan semua. Semua kenangan, semua peristiwa yang sudah terjadi, biarkan itu terjadi dan biarkan berlalu. Dan yang terpenting saat ini adalah kita melangkah maju ke depan bersama dengan Tuhan yang memegang tangan kita serta memberikan kemenangan bagi kita. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, mari maju melangkah ke tahun yang baru. Pandang pada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama serta memimpin kita di dalam rencananya yang baik dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu Bapa memberikan kami kekuatan dan tuntunan. Kami bersyukur kami ada di akhir tahun 2025 ini. Ini adalah hari terakhir dan sebentar lagi kami akan masuk ke tahun yang baru. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan atas kami. Segala situasi yang terjadi yang kami alami pada tahun ini, kami syukuri karena kami percaya Tuhan punya rencana baik bagi kami. Semua peristiwa yang kami alami, segala hal yang terjadi atas seizin Tuhan, kami percaya membawa kami kepada penggenapan rencana-Mu yang baik, rencana-Mu yang indah atas kami. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu kuat dan bersemangat di dalam Engkau, bersukacita di dalam Tuhan, dan kami senantiasa mau melangkahkan kaki kami maju bersama dengan Engkau Tuhan yang memimpin kami di dalam kemenangan dan membawa kami kepada kesempurnaan sesuai dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami selalu di hari-hari ke depan. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna akan senantiasa menolong dan memampukan kami semua. Kami percaya Tuhan akan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam pergumulan mendapatkan jalan keluar yang ajaib, serta mujizat yang heran dinyatakan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya tahun baru ada berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan, dan tangan kasih-Mu akan selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua.
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saya mengucapkan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2026, penyertaan Tuhan yang sempurna, dan kasih setia Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dalam renungan yang selanjutnya. Haleluya!